Halo para Koplokers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Wifi tetangga? Aman? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea, yang dibintangi oleh salah satu mentor saya saat SMA dulu, yaitu Chris Hemsworth, dan juga Tom Holland yang dulu menjadi kakak kelas saya. Bagi kalian yang tidak tahu, bahwa film ini diambil dari kisah nyata di mana beberapa awak kapal harus bertahan hidup di tengah lautan. Tidak usah lama-lama, langsung saja siapkan selingkuhan. Dan kalau di channel IQ7, yaitu Jackie Cerot. Berhubung channel ini channel muridnya, channel murid IQ7, jadi Jackie Tiang. Film diawali dengan mempertontonkan sebuah narasi yang dilantunkan oleh seorang penulis bernama Herman Melville. Saat itu masih pada tahun 1850. Ternyata lantunan narasi tersebut adalah sebuah surat yang dikirim Melville untuk seorang pria tua bernama Thomas Nickerson. Melville mendatangi Nickerson karena hanya Nickerson lah korban karamnya kapal Essex yang selamat hingga saat ini. Melville yakin bahwa tenggelamnya kapal Essex bukan karena tanpa sebab, melainkan ada suatu misteri di tengah laut sana yang membuat kapal itu karam. Melville pun meminta Nickerson untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya saat kapal tenggelam. Sempat ditolak oleh Nickerson, namun akhirnya Nickerson mau menceritakannya. Scene pun berganti, di mana kita diperlihatkan saat Thomas Nickerson masih muda. Saat itu, dia masih bocah FF, usianya masih 14 tahun. Bertempat di daerah Nantucket, tahun 1819, pada saat itu, kapal Essex adalah kapal terakhir yang akan berlayar di tahun tersebut. Maka dari itu, Nickerson mendapatkan kesempatan untuk berlayar. Kapten kapal Essex saat itu adalah George Pollard, dan juga kelasi pertamanya yang bernama Owen Chase. Owen Chase sedikit memberikan materi kepada awak kapal. Ternyata di tengah-tengahnya Nickerson muda merasa sangat mual karena ini pertama kalinya dia berlayar. Namun Owen sedikit memberikan pelegahan kepada Nickerson muda dengan cara menakut-nakuti seakan mau dijatuhkan dari kapal. Keesokan harinya, Kapten Pollard memerintahkan anak buahnya untuk memberikan layar tambahan supaya mereka lebih cepat sampai tujuan. Namun Owen sangat tidak setuju karena akan ada badai yang segera datang. Karena kepala batu sang kapten yang tolol, mereka semua akhirnya terjebak dalam badai tersebut. Kuatnya badai membuat beberapa bagian kapal hancur, termasuk bagian layar. Untungnya mereka semua berhasil melewati itu semua. Anjir, coba aja kalau kaptennya nggak goblok kayak gini, nggak bakal kan dijipok badai. Lanjut, kini adegan diperlihatkan awak kapal menemukan kawanan ikan paus. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memburu paus tersebut. Karena keahlian Owen yang fast hand kebanyakan main ML, dia pun mendapatkan paus itu. Mereka pun mengambil minyak ikan paus untuk dijual sebagai bahan bakar. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sudah sebulan semenjak mereka mendapati paus pertama. Lama-kelamaan, persediaan makanan pun mulai habis. Akhirnya, mereka singgah di suatu pulau dan bertemu seorang kapten kapal. Sedikit mereka berbincang-bincang, lalu kapten yang mereka temui itu berkata, 5.000 km sepanjang cakrawala, ada ratusan paus di sana.
Tapi di sana aku diserang oleh seekor paus raksasa berwarna putih yang menghancurkan awak kapal hingga menewaskan sebagian. Namun Kapten Pollard dan Owen sedikit kekeh dengan tujuannya dan melanjutkan perjalanan kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai perkataan kapten tersebut. Lamanya perjalanan tak membuat niat mereka ciut. Mereka pun terkejut karena ternyata kawanan paus itu benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, Owen langsung menggiring anak buahnya untuk segera menangkap paus tersebut. Di tengah-tengah penangkapan, tiba-tiba sekoci yang mereka tumbangi disenggol oleh seekor paus berwarna putih dan membuat sekoci mereka terbalik. Tak sampai situ, kapal yang mereka tumpangi pun juga ikut diserang. Yang paling mengejutkan adalah ternyata ukuran paus itu sekitar 30 meter dan hampir seukuran dengan kapal mereka. Kuatnya ulti serta emblem assassin yang digunakan sang paus membuat kapal Essex luluh lantah dan terbakar, sehingga mau tidak mau seluruh awak kapal harus pulang dengan menggunakan sekoci. Tanpa mereka sadari, inilah awal mula dari kesengsaraan mereka. Para awak hanya membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan hanya menggunakan 3 sekoci. Dengan berbekal iman serta biskuit Roma kelapa, mereka pun mulai menghadapi hari-hari penuh derita. Hari-hari gila pun mereka lewati. Beberapa orang hampir mengalami putus asa. Serasa semua arah tampak sama, sedikitnya perbekalan, tak ada bacol, tidur harus kayang, dan yang paling sengsara adalah di mana mereka tidak bisa buka Instagram dan update status di Instastory masing-masing. Malam pun tiba. Kini masalah yang mereka hadapi adalah melawan badai yang sedang menerpa. Entah apa yang terjadi, namun Owen seperti sedang melihat paus itu sedang mengikuti mereka. Keesokan harinya, rasa bosan dan putus asa pun kian kembali. Saking sedikitnya persediaan makanan yang mereka miliki, sampai-sampai mereka harus membagi makanan dengan cara setiap 2 orang akan mendapatkan 1 buah biskuit. Tak lama, beberapa orang sedikit bersorak karena melihat sebuah pulau. Owen dan para awak pun merasa senang, tetapi Owen melihat paus itu kembali dan akan segera menyerang mereka. Akhirnya, 1 sekoci hancur dan menewaskan beberapa orang. Besarnya damage yang diberikan sang paus membuat mereka tak bisa berkutik. Namun pada akhirnya mereka semua terdampar di pulau yang dituju. Sesampainya di pulau, mereka sangat kelaparan sejati-jatinya. Mereka pun memakan apapun yang bisa dimakan. Hari demi hari mereka lalui tanpa makanan dan minuman. Lalu kemudian mereka melihat beberapa mayat manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Tentu saja Owen tahu bahwa di pulau ini tak akan ada orang yang akan menyelamatkan mereka. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan 2 sekoci yang tersisa. Tapi kawan dekat Owen yang bernama Matthew sudah putus asa dan memilih tinggal di pulau itu. Owen pun sangat merasa sedih karena harus berpisah dengan kawannya.
Sudah 48 hari mereka lalui tanpa makanan. Saat itu, ada seorang awak yang sudah tidak bernyawa dan sudah kembali ke lobi dan tak dapat di-revive lagi. Saat akan mau dibuang, Owen pun berkata, tak ada seorang pelaut yang membuang sesuatu yang bisa menguntungkannya. Para awak pun mengerti, mereka mau tidak mau harus memakan dan meluting temannya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan, Nickerson muda pun tak sanggup untuk melakukannya. Untuk bisa bertahan hidup di Sekoci yang ditumpangi Kapten Pollard harus melakukan undian yang dimana jika ada yang kalah, maka dia harus menjadi makanan bagi yang menang. Suatu hari saat mereka sudah diambang kematian, mereka pun didatangi lagi oleh paus itu lagi. Ternyata selama ini paus tersebut mengikuti mereka sampai sekarang. Kali ini Owen sudah sangat murka dan siap untuk membunuh paus itu. Entah apa yang merasuki Owen, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya untuk membunuh paus tersebut. Kini baginya tidak ada gunanya sekarang membunuh paus itu dan akhirnya paus itu pun pergi. Sekarang, kedua Sekoci itu pun terpisah oleh arus yang membawanya. Sudah 87 hari semenjak mereka terdampar, Sekoci Kapten Pollard pun ditemukan oleh kapal yang sedang melintas. Sedangkan Sekoci Owen terus melintas tanpa arah dan tujuan. Sudah 90 hari Owen dan awaknya terdampar, keadaan mereka sangat mengerikan. Hingga saat anugerah Tuhan pun turun, Nickerson muda melihat sebuah daratan. Lalu Nickerson muda membangunkan Owen yang sedang tertidur. Mereka diselamatkan oleh penduduk di sana. Ternyata itu adalah daratan di daerah Chili yang mana itu sangat jauh dari rumah mereka. Hingga setelah 3 bulan setelahnya, mereka pulang kembali ke Nantucket. Di sana, mereka disambung dengan tatapan yang aneh oleh orang-orang di pelabuhan. Jiwa dan hati mereka telah tertinggal di lautan, anjing. Udah mendapati sekali, anjing. Sat! Lanjut, Owen pun bisa kembali bertemu dengan istrinya. Kini yang sebelumnya istrinya sedang mengandung, sekarang dia sudah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Bob Chase. Lalu setelahnya Nickerson muda bertemu dengan Owen untuk yang terakhir kalinya. Tak ada kata-kata terakhir yang spesial untuk diucapkan. Dia hanya merasa ini sebuah kehormatan telah melayani Owen, dan Owen pun memberikan kalungnya kepada Nickerson muda. Lalu setelahnya mereka tak pernah bertemu lagi. And you say? Next day, George. Di sisi lain, Kapten Pollard kembali berlayar untuk membunuh paus tersebut. Namun pada akhirnya, paus itu tak pernah ditemukan dan tak muncul kembali. Setelah itu, Kapten Pollard tak pernah berlayar lagi. Owen Chase yang sekarang telah memiliki keluarga, kini kembali berlayar untuk berdagang sesuai tujuannya. Dan itulah kisah kelam dari Thomas Nickerson yang diceritakan kepada Herman Melville sebagai satu-satunya saksi hidup pada tahun 1850. Dan cerita itulah yang akan dijadikan novel fiksi yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Moby Dick. Di sini bagi kalian yang nggak tahu, sebenarnya semua tokoh yang ada di film itu asli ya, termasuk Nickerson dan Melville. Dan juga novel berjudul Moby Dick itu benar-benar ada. Coba aja kalian searching, pasti ketemu. Lanjut, sebelum berpamit, Melville memberitahu Nickerson bahwa ada beberapa orang yang menggali ke dalam tanah dan menemukan minyak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Herman Melville menyelesaikan novelnya tahun 1850 dan 1 tahun kemudian novel yang berjudul Moby Dick diterbitkan. Itu adalah salah satu novel terbaik sepanjang masa yang diterbitkan di Amerika Serikat hingga sekarang. Dan film pun selesai. Tamat, ending yang sangat mempesutkan. Tidak banyak ya yang dijelaskan dalam film ini, karena seluruh alur ceritanya pun sudah disajikan dengan apik dan tidak bertele-tele ya.
Masalah memang bisa datang kapan saja, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan mengambil pelajaran positif setelahnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita termakan oleh kekayaan yang melimpah yang diambil dari menyakiti makhluk lain. Karena jika Thanos sudah murka, maka setengah populasi makhluk hidup akan musnah dalam sekali jentikan. Duar anjing, sete bagong. Saya Reza serta jajaran Paus di Laut mengucapkan salam pengangguran Indonesia.